Shalom jemaat Tuhan, 1 minggu setelah hari Pentakosta, kita akan belajar satu topik, suara hati atau suara Roh Kudus. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata sikap hambamu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suara hati atau suara Roh Kudus. Roma 9 ayat 1 dikatakan, aku, kata Paulus, mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ada dua bagian di situ. Suara hatiku, kata Paulus, dan Roh Kudus. Ada dua hal yang berbeda. Sebagian orang menyamakan atau sulit membedakan antara suara hatinya atau suara Roh Kudus. Sebagian orang sulit membedakan itu. Mereka berani berkata bahkan ya, aku mendengar suara Roh Kudus. Tapi mungkin cuma suara hatinya saja. Ada juga orang berkata, tadi pagi Tuhan bicara kepada saya. Belum tentu sungguh-sungguh Tuhan berbicara, mungkin suara hatinya saja. Dan lain-lain contohnya. Ya. Apakah perkataan itu bisa dipercaya masalahnya? Mungkin itu benar-benar suara Roh Kudus. Mungkin ya. Mungkin itu benar-benar suara Roh Kudus. Tapi mungkin ia hanya mendengar suara hatinya sendiri. Sebagian orang sulit membedakan dua hal itu. Suara hati seringkali diklaim sebagai suara Roh Kudus. Ya. Rasul Paulus membedakan dengan jelas antara suara hati dan suara Roh Kudus. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Roma 9 ayat 1 yang tadi kita sudah baca. Suara Roh Kudus adalah suara Allah yang bersifat mutlak. Suara Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan itu suara Allah yang bersifat mutlak. Sedangkan suara hati tidak bersifat mutlak. Sebab sudah terpengaruh oleh kebudayaan, oleh opini publik, oleh agama yang dianutnya, oleh tradisi yang biasa diikutinya, oleh kebiasaan, oleh hayalan pribadi. Ada sebagian orang yang terus menghayal, merencanakan ini dan itu, ya, sehingga dia mengklaim satu hal yang sebenarnya hayalan tapi diklaim sebagai suara Roh Kudus. Atau mungkin juga dosa yang sudah begitu menguasai dia, ya, sehingga dia mengklaim dengan bangga, dengan sembarangan dia berkata suara Roh Kudus, padahal itu suara dosa. Misalnya, saya kasih contoh, seorang penganut Hinduisme yang ketat pasti berdebar-debar hatinya jika membunuh sapi dan memakan dagingnya. Karena dalam agama mereka tidak mengizinkannya, tidak seperti penganut agama-agama lainnya. Ya, kalau orang yang beragama Hindu yang sangat kokoh, ya Hindu skala ketat, sangat tidak mau memakan daging sapi. Ya. Contoh lainnya, penganut Adventisme, ya, yang taat ya, pasti tidak akan tenang hatinya jika harus bekerja pada hari Sabtu. Karena bagi mereka hari Sabtu adalah hari Sabat, hari yang khusus untuk mereka beribadah. Jadi sekali lagi suara hatinya itu sangat dipengaruhi oleh agama apa yang dianutnya. Ya. Atau kebiasaan apa yang sering kali ditanamkan oleh orang tuanya sejak anak-anaknya masih kecil. Iya. Sedangkan bagi umat gereja Protestan dan Pentakosta, ya, hal kerja pada hari Sabtu itu nggak ada masalah. Ya, sebab orang-orang Protestan dan Pentakosta beribadahnya pada hari Minggu. Ya. Oke.
Kata suara hati atau hati nurani di dalam bahasa Inggrisnya adalah conscience. Conscience. Yang berasal dari kata Latin yaitu conscientia. Itulah kata Latinnya. Dari kata con, bersama, dan scientia dari kata scire yang berarti mengetahui. Jadi arti conscientia artinya mengetahui bersama. Kata hati nurani dalam bahasa Yunaninya adalah sunedesis. Ya, yang berarti sadar, menjadi saksi terhadap diri sendiri dalam hal moralitas. Jadi jangan lupa, walaupun saudara jauh dari anak, orang tua, istri atau suami, ya, walaupun saudara jauh dari teman-teman saudara, ingat ada satu hal yang selalu menyertai saudara yang namanya sunedesis itu. Hati nurani dalam bahasa Yunani ya, yang menyadarkan saudara, yang menjadi saksi terhadap diri saudara dalam hal moralitas. Ya. Jadi hati nurani itu selalu mengetahui bersama. Selalu mengetahui bersama. Orang itu tentang apa yang ia pikirkan. Walaupun dia pergi jauh, ada hati nurani yang mengetahui bersama. Tentang apa yang orang itu pikirkan, motivasinya, perbuatan dan perkataannya. Meski suatu perbuatan dilakukan di tempat yang tersembunyi sekalipun, namun hati nurani seseorang mengetahui bersamanya. Ini penting sekali. Ya. Oke, ada dua fungsi hati nurani. Ya, yang pertama fungsinya adalah hati nurani turut bersaksi, menuduh dan membela. Lihat Roma 2 ayat 15. Dikatakan isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau membela. Ya, jadi hati nurani yang pertama berfungsi untuk turut bersaksi, menuduh dan membela. Ya. Fungsi kedua, suara hati juga menilai tindakan-tindakan seseorang. Lihat 2 Samuel 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Ini karena kesombongan Daud. Dia melakukan sensus untuk supaya dia bangga gitu ya. Ternyata di hadapan Tuhan tuh Allah menunjuk pada kesombongan Daud. Sehingga Tuhan menegur dia. Maka dikatakan berdebar-debarlah. Nah di sini fungsi suara hatinya Daud menilai tindakan-tindakan Daud. Ya, itulah dua fungsi hati nurani. Hati nurani itu berfungsi setiap waktu. Namun kekuatan dan kemampuannya untuk mempengaruhi seseorang berubah-ubah. Terkadang ia berbicara dengan lemah. Sering pula hati nurani berbicara dengan sangat keras dalam hati seseorang. Sebelum suatu tindakan yang direncanakan dilakukan, hati nurani mencoba untuk berkomunikasi dengan orang itu. Ia menilai apakah tindakan itu benar atau salah. Pada tahap ini terjadi pergumulan dalam pikiran seseorang. Ini sebelumnya. Jadi hati nurani sudah mempertimbangkan, boleh nggak, benar nggak, salah nggak, ya itu sebelum suatu tindakan dilakukan. Seberapa kuat hati nuraninya berbicara sangat dipengaruhi oleh itu. Hati nuraninya berbicara sangat kuat atau tidak dipengaruhi oleh informasi yang telah ia masuk dalam pikirannya. Oleh hal-hal apa yang ia paling pikirkan pada waktu itu. Ya kalau dia mendapatkan informasi, hati-hati lo. Yang nanti kamu melanggar etika, hati-hati lo. Kamu nanti bisa dijebak misalnya gitu ya. Jadi itu hati nurani kita berbicara itu sangat dipengaruhi oleh informasi sebelumnya yang kita sudah dengar sebelumnya ya. Nah selama suatu tindakan sedang dilakukan,
hati nurani biasanya berada pada tingkat pengaruh yang lemah. Karena kita sibuk melakukan hal itu. Kita sibuk mengatakan hal itu. Kita sibuk menceritakan hal itu misalnya. Nah, hati nurani berada pada tingkat pengaruh yang lemah. Ya, selama suatu tindakan terjadi. Ya. Nah, orang itu kenapa demikian? Karena orang itu begitu terbenam dengan apa yang ia sedang kerjakan, sehingga ia tidak lagi peka terhadap jeritan nuraninya. Karena dia konsen pada hal yang dia lakukan sekarang ini. Ya, selama suatu tindakan sedang dilakukan. Hati nuraninya bersuara lemah. Nah, hati nurani berbicara paling keras setelah satu tindakan yang keliru dilakukan. Ya, misalnya tadi berbohong. Wah, setelah hal itu dilakukan, langsung nuraninya akan berteriak dalam hatinya. Kamu sudah bohong, kamu sudah berdosa, kamu sudah berzina, misalnya ya. Kamu sudah korupsi. Ya. Suara hati menilai tindakan seseorang. Yang dinilai adalah perkataan, pikiran, sikap, dan motivasinya. Karena suara hati berada di dalam pribadi seseorang. Maka suara hati bisa menilai motivasi orang itu. Pikiran orang itu nggak bisa dilihat oleh orang lainnya. Perkataan dan sikapnya. Iya, oke. Nah, sekarang kalau kita mempelajari firman Tuhan, ada beberapa jenis hati nurani. Yang pertama yang kita lihat adalah hati nurani yang murni. Lihat Kisah Rasul 23 ayat yang pertama. Bagaimana bisa memiliki hati nurani yang murni? Yakni dengan memohon penyucian oleh darah Yesus seperti yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 14. Ya, penyucian oleh darah Yesus. Lihat Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, untuk mendapatkan hati nurani yang murni, kita mohon darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Ini penting sekali. Ya. Oke. Jenis hati nurani yang kedua yaitu hati nurani yang jahat. Ibrani 10 ayat 22. Kata jahat dalam bahasa Yunaninya adalah poneros, yang berarti kejahatan yang menyebabkan kerja keras yang menyakitkan dan menyedihkan. Hati nurani yang jahat adalah yang tidak dibersihkan dan tidak disucikan oleh darah Yesus tentunya. Ya, kalau hati nurani kita belum dibersihkan oleh darah Yesus, ya kita menjadi hati nurani yang jahat. Ya. Sebagai akibat dari dosa yang tidak diakui, orang yang berhati nurani jahat menjadi lebih mudah terpengaruh untuk berbuat dosa dan kurang peka terhadap hal-hal yang baik dan yang benar. Justru mungkin kalau orang menganjurkan hal yang benar, dia malah seperti nggak terbiasa. Dia merasa masa kayak gitu, ya, karena dia punya hati nurani yang sudah kebiasaan jahat. Minta kita untuk memperbaiki orang itu yang perlu disucikan oleh darah Yesus. Ya. Sebagian orang takut berkata benar dan jujur, ya itu terjadi ya. Sebaliknya mereka begitu berani bahkan bangga jika berkata bohong. Nah, itu yang terjadi dalam masyarakat, sebagian masyarakat pada umumnya. Ya. Itu menunjukkan sikap demikian, kondisi demikian, itu menunjukkan bahwa hati nurani mereka jahat adanya. Ya, itu jenis kedua dari hati nurani. Ya, jenis ketiga dari hati nurani adalah hati nurani yang kebal. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang kedua, di situ ada kata cap di situ. Dalam bahasa Inggrisnya ya. Coba kita lihat. Iya.
Kata cap di sini di dalam konteksnya adalah seperti seekor sapi yang bagian belakangnya diselar dengan besi panas. Ya, supaya jangan sampai tertukar dengan sapi yang lain, maka orang itu yang punya sapi itu menyelar dengan besi yang panas di bagian belakang daripada sapi itu. Tentunya daging dan saraf sapi itu yang terkena selar itu akan menjadi mati rasa dan menjadi kebal. Ya, itulah kata dicap itu, hati nurani yang kebal, yang mati rasa. Ya. Itu gambaran hati nurani para pendusta. Karena sudah terbiasa berdusta, maka hati nurani mereka sudah kebal seperti bagian tubuh ternak yang diselar tadi. Ya, ini sering terjadi, ya. Karena sudah kebiasaan dusta, maka dia udah kebal dengan hal itu. Jadi seperti hati nuraninya sudah nggak fungsi lagi di bagian itu, ya. Di bagian etika itu, ya. Iya. Saraf-saraf perasaan mereka telah mati rasa dan tidak berfungsi lagi. Nurani yang kebal bisa disebabkan oleh sikap seseorang yang banyak kali, bukan hanya satu kali, banyak kali mengabaikan teguran nuraninya pada waktu ia melakukan perbuatan dosa yang sama. Ya, pada waktu sekali berbohong, hati nuraninya menegur dia. 10 kali berbohong, lemah, sudah lemah. 20 kali bohong, tenang-tenang saja, seperti damai-damai saja. Tapi hati-hati, karena orang itu hati nuraninya sudah melawan, ya, sudah dilawan oleh kebiasaannya untuk berbohong itu, ya. Iya. Nurani yang kebal dapat disembuhkan dengan cara melatihnya kembali sesuai dengan firman Tuhan. Nah, perlu dilatih lagi. Walaupun butuh waktu yang lama. Tergantung kapan dia bertobat. Kalau dia bertobat umur belasan tahun, ya lebih mudah, lebih cepat. Tapi kalau bertobatnya setelah umur 60 tahun, ya tentunya butuh waktu yang lebih lama. Ya. Ada kemungkinan nurani yang telah hangus dalam satu bidang, dalam tanda kutip hangus, ya, tapi dapat dipercaya dalam bidang lainnya. Namun dalam batas-batas tertentu saja. Misalnya, nurani seseorang menegurnya pada waktu ia berdusta. Namun diam saja terhadap penyelewengan seksual yang dilakukan oleh orang yang sama. Karena sudah terbiasa sekali melakukan penyelewengan seksual sehingga nuraninya sepertinya nggak menegur dia. Tapi kalau berdusta misalnya, karena dia jarang-jarang berdusta, nuraninya masih cukup keras menegur dia. Namun perlu diingat, dosa yang dipelihara dalam bidang tertentu akan merembet ke bidang-bidang lainnya juga. Ini penting sekali, ya, sebab dosa itu seperti apa? Seperti ragi yang merambat, ya, pengaruhnya itu di dalam kehidupan seseorang, ya. Sehingga jangan abaikan dosa kecil, karena dosa kecil kalau dibiarkan akan menjadi dosa yang besar. Ya. Oke. Nah, jenis keempat daripada hati nurani adalah hati nurani yang lemah. Dia 1 Korintus 8 ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Hati nurani yang lemah. Hati nurani yang lemah dikarenakan sikap membudak terhadap hukum-hukum tidak tertulis yang belum tentu sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jadi masyarakat kita seringkali membuat hukum-hukum yang tidak tertulis. Ya, mungkin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang belum tentu sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Ya. Dan orang tertentu hati nuraninya jadi lemah. Ya. Orang itu cemas, ya,
rasa cemas kalau hubungan dengan Allah akan terhalang atau terputus dan orang lain akan terluka jika hukum yang tidak tertulis itu dilarangnya, dilanggarnya maksudnya. Ya hukum itu nggak ada dalam perintah firman Tuhan, tapi masyarakat yang mengatakannya, dan itu sudah terbiasa tertanam dalam hati orang itu. Ya walaupun hukum itu tidak tertulis, sehingga hati nuraninya lemah. Ya. Iya, misalnya pada waktu masih kecil, si Hasan, sebut saja namanya Hasan gitu, saya tidak menuju pada orang tertentu, saya tidak tahu nama saudara. Tapi sebut saja Hasan dibesarkan dalam satu gereja yang bertradisi lisan, tradisinya lisan, melarang anggota jemaatnya untuk menonton bioskop. Ya kan ada sebagian gereja yang mengajarkan demikian. Jangan, orang Kristen nggak boleh nonton bioskop. Nonton bioskop identik dengan dosa. Ya sebagian gereja mengatakan demikian. Ya. Nurani Hasan akan menegurnya apabila ia berani pergi ke bioskop. Karena sudah kebiasaan diajarin dari sejak kecil. Ya. Iya. Ini film Ten Commandments, 10 perintah Allah. Padahal tradisi lisan ini belum tentu benar. Tidak semua film yang diputar di bioskop itu najis. Ada film-film yang edukatif sifatnya, mendidik dengan tingkat seni yang tinggi yang perlu dinikmati oleh umat Kristen juga. Lihat ini film The Ten Commandments ini, 10 perintah Allah, ya, yang mendapatkan 10 Academy Award, 10. Berarti film ini bagus. Saudara bisa tonton tuh. Ya, orang Kristen perlu melihat ya film tentang pelayanan daripada Nabi Musa itu, ya bagus, ya. 10 Academy Awards, ya. Jadi sekali lagi nonton bioskop identik dengan najis, dosa, belum tentu. Lihat dulu film yang ditontonnya, ya. Iya. Sekarang ini dengan banyaknya TV layar lebar dan internet, banyak orang menganggap tidak perlu nonton di bioskop lagi. Ya sudah, gak boleh nonton bioskop, gak apa-apa. Bisa nonton dalam kamar atau lewat handphonenya. Ya. 1 Korintus 10 ayat 23-24 ini sangat relevan ya dalam hal ini. Ya. Lihat ya, 1 Korintus 10 ayat 23-24. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Berguna enggak? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Membangun imankah, membangun moralkah, membangun mentalitaskah? Ya. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Nah, saudara perhatikan huruf-huruf merah di situ. Berguna enggak? Membangun enggak? Membangun iman, moral, mentalitas, ya. Jangan kita hanya mencari kepentingan kita, keuntungan kita saja, tapi juga tiap-tiap orang hendaknya mencari keuntungan orang lain juga. Jadi jangan egois gitu. Ini penting. 1 Korintus 10 ayat 23-24. Oke. Nah, ada 3 prinsip dalam menilai suatu perbuatan. 3 prinsip. Yang pertama, apakah berguna bagi banyak orang? Berguna enggak? Beneficial tidak? Ya. Yang kedua, apakah membangun iman, mentalitas, moralitas yang benar? Ya. Apakah perbuatan itu bisa mengikatku ke dalam dosa? Kalau mengikatku ke dalam dosa, ya jangan lakukan. Ya. Iya. Tahun 1989 yang lalu ya. Ini kejadian sudah puluhan tahun yang lalu ya. Wow. Sebagian orang diiming-imingi dengan sebagai orang miliarder karena mendapat hadiah, karena menang SDSB. Hadiahnya 1 miliar rupiah. Waktu itu 1 miliar besar sekali. Ya. Katanya orang membeli kupon ini ya. Repotnya kalau yang membeli adalah
masyarakat kecil, misalnya tukang beca, ya, yang satu hari itu mungkin dengan mengais becanya cuma mendapatkan uang kurang dari 10.000. Dia cepat-cepat beli kupon itu. Uang untuk dibawa ke rumah untuk makan anak istri nggak ada, karena barusan beli kupon. Ternyata nggak menang. Jadi akhirnya SD-SB ini ditutup, dilarang oleh pemerintah, tidak lagi diadakan. Ya. Jadi ini satu hal yang pernah terjadi di negara kita sekian tahun yang lalu. Ya. Oke. Jenis yang kelima daripada hati nurani. Hati nurani yang najis dikatakan. Titus 1 ayat 15. Istilah najis di sini berarti campuran hal-hal yang suci dengan yang enggak suci. Dicampur. Yang suci dan tidak suci dicampur. Nurani yang najis dibimbing secara salah oleh suatu kombinasi antara hal yang benar dan yang salah. Dikombinasikan. Ya, perlu adanya tekad untuk patuh pada firman dengan hati nurani yang sudah disucikan. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 24. Iya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, bukan hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bukan di atas pasir, tapi di atas batu. Iya. Bagaimana melatih dan mengarahkan hati nurani kita? Bagaimana melatih dan mengarahkannya? Hati nurani seseorang perlu disucikan dari kejahatan. Siapa yang bisa menyucikan? Ya, darah Tuhan Yesus. Itulah satu-satunya yang bisa menyucikan hati nurani kita. Ibrani 9 ayat 14. Ya. Betapa lebihnya darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi yang satu-satunya yang bisa menyucikan hati nurani kita ya darah Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu telah dicurahkan di atas salib. Ya. Secara teratur dan konsisten kita perlu belajar dan menghafal firman Tuhan yang dapat menuntun hati nurani kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, setelah disucikan oleh darah Yesus, kita perlu belajar secara konsisten, bahkan menghafal firman Tuhan yang dapat menuntun hati nurani kita ke dalam kebenaran firman. Dari mana kita tahu? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu kata pemazmur. Menjaga kelakuan kita, menjaga hati nurani kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita adalah pertama, suara Roh Kudus berbeda dengan suara hati nurani. Jadi jangan samakan suara Roh Kudus dengan suara hati nurani. Suara Roh Kudus itu mutlak, absolut. Tapi suara nurani kita relatif, tergantung dari budaya kita, kebiasaan kita waktu lalu, ya. Atau penilaian dari masyarakat. Ya. Yang kedua, hati nurani dapat menjadi jahat dan tidak peka. Oleh karenanya, tidak mampu memberikan petunjuk secara mutlak kepada manusia. Ya, kita perlu ketahui ya. Tiap orang dibesarkan dari kebiasaan yang berbeda, budaya yang berbeda, masyarakat yang berbeda. Ya, ada masyarakat tertentu, budaya tertentu yang sudah begitu jahat dan jauh sekali standarnya dengan firman Tuhan. Ya. Jadi hati nurani itu dapat menjadi jahat dan tidak peka. Oleh karenanya tidak mampu memberikan petunjuk secara mutlak kepada manusia. Iya, nurani dapat menjadi terlalu lemah sehingga tidak dapat dipercaya lagi. Yang keempat, nurani bukan pemegang kuasa yang mutlak karena
dia ditentukan oleh latar belakang tradisi, budaya, opini masyarakat, agama, dan pengajaran lainnya. Jadi nurani manusia tidak menjadi pemegang kuasa yang mutlak. Hati nurani saja tidaklah cukup. Hati nurani harus disucikan oleh darah Yesus. Hati nurani harus diterangi oleh firman Tuhan, dibimbing oleh firman Tuhan. Dan dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, oleh pribadi Roh Kudus. Yang pada hari Pentakosta ini kita diingatkan akan kuasa dan pribadi Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan 2000 tahun yang lalu bagi umatnya yang masih hidup di dunia ini. Puji Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Sucikan dan Kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Bersama-sama deh. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain
tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Sekali lagi, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang Kau sudah curahkan dan Tuhan sudah karuniakan kepada semua umat Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing hati nurani kami masing-masing, sehingga hati nurani kami bisa berfungsi sesuai dengan kehendak firman-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.